Salam, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Untuk memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian kami. Engkau layak menerima segala syukur kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena kasih dan rahmat-Mu. Ya Tuhan, hari ini kami datang lagi kepadamu untuk mohon berkat-Mu. Berkatilah setiap kami dengan segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dan untuk segala kebaikan-Mu. Kami puji, kami sembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami dalam nama Yesus. Hari ini kami datang lagi kepadamu. Mohon ampun akan dosa kami. Kiranya darah Yesus sucikan dan kuduskan, basuh kami dari segala kesalahan dan dosa yang tidak berkenan kepadamu, sehingga kami boleh layak lagi datang ke hadirat-Mu dan masuk dalam hadirat-Mu, berhadapan muka dengan-Mu dan menerima firman-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini kami ada pada hari yang baru, dalam minggu yang baru. Kami berdoa supaya kiranya ada kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami semuanya. Perlindungan Tuhan atas hidup kami masing-masing. Jauhkanlah kami daripada yang jahat. Dalam nama Yesus bawakanlah kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit. Tuhan lawati, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi semua yang bertugas dalam mengendalikan kebaktian online ini. Tuhan urapi menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin, menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini. Sehingga pada pagi hari ini kita mempunyai masa dan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar daripada sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian kita yang mengatakan segala puji syukur. Mari kita sama-sama berdangdut untuk Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama menaik pujian kita untuk Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur
Tuhan, mari kita meneruskan pujian kita pada pagi hari ini dengan pujian yang mengatakan, hari ini ku rasa bahagia. Kita merasa bahagia karena Tuhan telah memimpin menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan mari kita sama-sama mengangkat pujian kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Memisahkan kita karena kita telah disatukan di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian penyembahan kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mengangkat pujian ini. Ini adalah hati kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tahu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Saat
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kena pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan segala pujian sembah yang kami persembahkan untuk Engkau pada pagi hari ini. Ini adalah kerinduan kami, inilah adalah hati kami yang kami berikan untuk Engkau pada pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar dan menerima apa yang Engkau ingin bicarakan buat kami, dan memberkati semua umat-umat Tuhan yang beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan, tak ada yang mustahil. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Dan saya sangat bersyukur pada hari ini kita dapat bersama, lebih-lebih lagi ketika kita ada waktu untuk mendengar firman Tuhan di saat-saat kesukaran seperti ini, saudara. Dan kita tidak pernah akan kehilangan firman Tuhan. Dan semakin kita dicengkam oleh kesusahan dunia ini, semakin banyak firman Tuhan yang perlu kita nikmati, perlu kita alami, dan sebanyak firman Tuhan yang sepatutnya ada di dalam diri kita supaya menghadapi dunia yang sukar ini kita akan begitu mudah menghadapinya. Puji Tuhan. Ya saudara, ibu bapak yang saya kasih, senang berjumpa pada hari ini. Dan walaupun dalam keadaan norma baru ini, tapi saya menganggap sekarang ini kita sedang beribadah di rumah Tuhan ataupun di gereja. Puji Tuhan. Mari kita menumpukan perhatian kita kepada firman Tuhan yang kita akan belajar bersama, di mana saya meletakkan tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini untuk kita, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maksudnya untuk sesuatu yang Tuhan mau lakukan di dunia ini, jadi semuanya akan begitu mudah Tuhan melakukannya. Maksudnya tidak ada sesuatu pun hal yang ada di dunia ini, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini tidak pernah membatasi dan tidak akan boleh membatasi kuasa Tuhan. Oke, sebelum saya mengupas lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Saya memimpin kita di dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh pengucapan syukur kami pada pagi ini Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Hari ini juga kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan memberi peluang bagi kami sekali lagi untuk duduk bersama, siap sedia untuk mendengar firman-Mu. Nah Tuhan, kami sadar akan kesempitan ataupun kesusahan yang sedang melanda dunia ini pada hari ini. Tetapi itu tidak akan pernah menghalangi kami untuk mendengar firman Tuhan. Seharusnya kami banyak mendengar firman Tuhan dan banyak mengalami firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kami di dalam kami menghadapi kehidupan kami, menghadapi kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini. Nah, dengan kesempatan pada hari ini Tuhan, kami berterima kasih, syukur Tuhan memberi peluang ataupun masa yang begitu indah untuk kami belajar firman Tuhan.
Nah Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini yang di bawah tema bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi sangat penting bagi kami untuk mempelajari firman-Mu ini. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam kesusahan dunia ini, kami tahu rencana Tuhan bagi kami. Kami tahu apa yang Tuhan inginkan kepada kami di dalam di tengah-tengah kesusahan ini. Jadi kami percaya Tuhan, suatu hari nanti suatu perkara yang sangat luar biasa, suatu perkara besar akan terjadi Tuhan. Jadi hari ini kami belajar kemampuan Tuhan mengatasi bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami datang kepada Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Tolong hamba-Mu dan memberkati hamba-Mu dengan perkataan-Mu yang mudah untuk dimengerti. Dan biarlah seluruh perkataan firman Tuhan yang keluar pada hari ini semuanya daripada hikmat Tuhan dan bukan daripada hamba-Mu sebagai alat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu firman Tuhan. Saudara, ibu bapak yang saya kasih, kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. 34 berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mendul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara, ibu bapak, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi perikop ini bercerita tentang perjumpaan langsung malaikat Tuhan dengan Maria yang nantinya akan dipilih oleh Allah untuk menggenapi janji Allah itu, yaitu akan menjadi ibu kepada Tuhan Yesus yang akan diberikan, akan lahir ke dunia ini. Nah, di dalam pertemuannya dengan malaikat tersebut, jadi malaikat sedang memperjelaskan apa rancangan Tuhan kepada Maria. Ya, dengan mengatakan bahwa dia akan mengandung, dia akan melahirkan seorang bayi, dan itulah Yesus. Tetapi Maria sepertinya tidak percaya benda itu berlaku. Terbukti di dalam perkataannya yang mengatakan, mana mungkin itu akan terjadi sebab saya tidak bersuami. Jadi ini keadaan ataupun perkara yang terjadi di dalam percakapan Maria secara langsung dengan malaikat ketika itu. Jadi malaikat sedang meyakinkan Maria bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga ia berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akan terjadi. Jadi walaupun Maria tidak bersuami, tapi itu adalah rencana yang luar biasa oleh Allah sendiri. Maka apapun yang Allah mau lakukan, tidak ada suatu kuasa di dunia ini yang membatasi kuasa Allah. Jadi maksudnya, kalaupun Maria tidak mempunyai suami, kalau itu adalah rencana Allah,
Jadi memang akan terjadi. Dan itu pun yang terjadi menurut Alkitab. Ya saudara, ibu bapak yang saya kasihi, kita lihat bagaimana malaikat Tuhan berusaha untuk meyakinkan Maria tentang kuasa Tuhan. Yang katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pasti akan terjadi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah saudara, sungguh tak terbatas kuasa Tuhan itu. Oke. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini yang tidak dapat membatasi kuasa Tuhan. Ya, walaupun Maria sedikit kurang yakin dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, tapi akhirnya dia percaya. Dia katakan, sungguhnya aku adalah hamba Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, jadi kita melihat betapa besarnya kuasa Tuhan itu. Jadi kita melihat apa yang terjadi. Dan selain daripada Maria yang akan mengandung bayi Tuhan Yesus ataupun Tuhan Yesus itu, jadi Tuhan juga berkuasa kepada seorang saudara Maria, yaitu Elizabeth, ya, yang disahkan mandul. Ya, jadi Tuhan membuka rahimnya. Dan ketika malaikat bertemu dengan Maria, dikatakan 6 bulan sudah, ya, sanakmu ataupun saudaramu Elizabeth sudah mengandung. Jadi bagi Elizabeth disahkan mandul, dalam usia tuanya dia mengandung. Jadi itu semuanya perbuatan Tuhan yang luar biasa. Oke, oleh sebab itu sebab saya katakan, di bawah kolong langit ini, hukum apapun yang ada di dunia ini sesungguhnya tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan itu melebihi segala-galanya. Ya. Jadi mari kita lihat saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia nak buat sesuatu, dia akan buat. Dia akan terjadi sebab kuasanya sangat besar. Dan kuasanya melebihi segala sesuatu. Jadi di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, saya juga mau mengambil beberapa bahagian firman Tuhan untuk kita lebih yakin, lebih tahu bagaimana kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, kita semak beberapa mujizat Tuhan yang terjadi, yang membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk dilakukan di atas dunia ataupun di bumi ini, ya, di dunia ini. Yang pertama, di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31, ia menceritakan tentang Tuhan membuka jalan untuk Musa dan seluruh orang Israel untuk menyeberangi Laut Tabrau tanpa menggunakan kapal laut. Saya percaya jemaat Tuhan mengetahui cerita ini, di mana ketika Tuhan meminta Musa memimpin orang Israel keluar daripada tanah Mesir yang dipimpin oleh Firaun ketika itu. Mereka keluar sepertinya secara paksa. Jadi mereka keluar. Sebenarnya Firaun tidak mengizinkan mereka keluar, tapi Tuhan nak juga mereka keluar. Dia mengutus Musa untuk memimpin orang Israel. Jadi ketika mereka keluar, mereka melalui padang gurun. Dan ketika mereka melalui padang gurun itu, jadi mereka menemui satu laut yang begitu luas, yaitu Laut Tabrau ataupun Laut Mati. Jadi di sana mereka berada berkemah, dan ketika itulah juga Firaun datang mengejar orang-orang Israel supaya orang Israel itu dihapuskan. Itu rencana Firaun, sebab dia tidak mengizinkan orang Israel keluar daripada Mesir itu. Jadi dia keluar, dia mengejar orang-orang Israel dengan niat untuk membunuh orang Israel. Jadi orang Israel sudah tidak ada jalan untuk lari. Nak lari, laut yang luas.
Kalau nak lari menggunakan darat atau di padang gurun itu, Raja Firaun lebih cekap lagi sebab dia ada tentera, dia ada kereta kuda. Ya. Jadi Tuhan melakukan satu mukjizat yang besar, di mana kuasa Tuhan dilakukan melalui Musa. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah dua. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan orang Israel berjalan di dasar laut itu. Ya, ini yang terjadi. Dan dapat menyeberangi laut Tabrau itu yang begitu luas itu, sampai ke seberang. Dan ketika juga Firaun dan tenteranya ikut jejak orang Israel untuk menyeberangi dengan berjalan mengikuti orang-orang Israel, jadi mereka dihapuskan oleh Tuhan. Ya, jadi ini yang kita mau lihat, saudara, ibu bapak yang saya kasih, di mana Tuhan melakukan satu mukjizat yang sangat besar bagi orang Israel, di mana Tuhan melepaskan orang Israel daripada dihapuskan oleh Raja Firaun dengan cara membawa mereka menyeberangi laut Tabrau, dan bukan berenang, bukan gunakan kapal, tetapi berjalan seperti berjalan di darat. Dan Tuhan sudah membuka jalan untuk mereka. Nah, ini suatu hal yang yang kita harus pikirkan, di mana hukum apapun yang ada di dunia ini, hukum alam, hukum apapun, tidak ada yang boleh membatasi kuasa Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan untuk orang-orang Israel. Yang kedua, ini juga mukjizat yang Tuhan lakukan juga masih kepada orang-orang Israel di dalam Keluaran pasal 16 ayat 11 sehingga ayat 16. Di mana Tuhan memberi makanan kepada orang Israel di padang gurun Sin, yaitu daging di waktu senja dan roti di waktu pagi, dan mata air dibuka di gunung Horeb. Ya, saudara, kita tahu di padang gurun itu ya tidak selalu ada makanan ataupun air minuman. Di dalam sejarah pengijrahan orang Israel pun, ya, dikatakan bahwa mereka susah untuk mendapatkan makanan ataupun minuman. Ketika itu mereka selalu memarahi Musa, dan pernah mereka katakan, lebih baik kami mati di Mesir daripada kita mati di padang gurun. Ya, ini yang terjadi. Tetapi Tuhan mempunyai maksud tersendiri untuk membawa orang Israel keluar daripada Mesir. Okay. Jadi apa yang terjadi ketika ini? Ya, ketika mereka berada di padang gurun Sin, jadi mereka tidak ada makanan, mereka lapar, dan di situ juga mereka marah kepada Musa. Dia seperti marah kepada Tuhan juga, katakan, mana ada makanan di sini? Jadi kita akan mati, tidak ada minuman. Jadi Tuhan katakan kepada Musa, saya akan memberi makanan. Okay. Jadi sebab dia katakan dia akan memberi, dia katakan kepada Musa, jadi aku akan memberi makanan kepada orang Israel. Mereka akan makan sampai kenyang. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia memberi daging. Mukjizat Tuhan, dia memberi daging. Di padang gurun tiada daging, tapi ada daging. Di padang gurun tidak ada roti, tapi ada roti. Tuhan menyediakan semuanya. Di padang gurun tidak ada air, tapi Tuhan membuka mata air di gunung Horeb. Ya, ini mujizat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hukum apapun yang ada di dunia ini, hukum alam sekalipun, ya tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Tuhan membuka semuanya kepada orang Israel, dan sehingga mereka makan. Dikatakan dalam firman Tuhan, ya, dan mereka memakan itu selama 40 tahun. Ya, jadi ini mukjizat. Dan makanan itu dikatakan dinamakan mana di dalam firman Tuhan. Oke. Jadi saudara ibu bapak yang saya kasih, dan seterusnya juga suatu perkara yang hampir sama terjadi ketika Yesus pada waktu itu memberi makan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang lelaki saja, tidak termasuk anak-anak dan istri.
Tetapi Tuhan menggunakan 5 roti itu dengan dua ikan itu untuk mengenyangkan lebih daripada 5.000 orang. Selain daripada itu, ada sisa 12 bakul. Sangat luar biasa. Tidak ada orang menyediakan di sana. Tidak ada pun gerai di sana. Ya, tetapi yang ada di sana kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengatasi segala sesuatu dan Tuhan memberkati. Mujizat yang sangat luar biasa yang ketiga di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 40 sehingga 44 berkata, Yesus membangkitkan Lazarus saudara Maria yang sudah mati dan dikubur selama 4 hari. Kalau orang mati 4 hari itu sudah busuk tuh. Tak sanggup lagi kita untuk untuk mendekati orang mati yang sudah busuk. Tetapi Yesus menyatakan kuasa mujizat yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan membangkitkan Lazarus. Ya, tapi sebelumnya Maria berkata ia sudah berbau busuk. Tapi Tuhan Yesus katakan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ya. Jadi dunia ini tidak pernah membuat sejarah seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, membangkitkan orang mati. Yang keempat, apa pula perkara yang tidak mustahil bagi Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19. Nah, 10 orang kusta disembuhkan secara serentak oleh Tuhan Yesus. 10 orang kusta. Ini penyakit. Bukan penyakit ringan-ringan kusta ini. Ini suatu penyakit yang orang begitu takut ke suatu ketika dulu. Sehingga hari ini pun kalau ada orang kena kusta itu, ya tahulah. Jadi di dalam firman Tuhan orang yang kusta itu akan diasingkan. Dan orang-orang yang terkena kusta itu tidak akan boleh duduk bersama dengan orang-orang sehat. Mereka akan diasingkan di luar pagar ataupun di luar kota dan sebagainya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi 10 orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sekali lagi menunjukkan bahwa bagi dia tiada yang mustahil. Kalau orang mati saja dia boleh bangkitkan, apatah lagi orang yang sakit. Ya Tuhan sembuhkan. Apatah lagi 10 orang yang kusta sembuhkan sekaligus, serentak. Ke-10 orang itu balik dengan sukacita, membawa kesembuhannya, memperlihatkan kesembuhan mereka di hadapan imam. Ya, sangat luar biasa. Di mana kita nak cari kuasa yang seperti ini, saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih. Kuasa itu hanya ada pada Tuhan kita. Dan yang kelima, apa pula yang terjadi yang membuktikan bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil? Dalam Matius pasal 8 ayat 28 sehingga 32 berkata, ada dua orang yang dirasuk setan datang berteriak-teriak kepada Yesus. Tuhan Yesus lepaskan mereka daripada kerasukan itu. Setan-setan itu lari kepada satu kumpulan babi. Dan akhirnya babi itu terjun ke dalam sungai dan semua babi itu mati. Nah ini saudara ibu bapak yang saya kasih, kita melihat bagaimana Tuhan orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, apatah lagi kuasa setan. Kalau dunia ini setan yang berkuasa, tapi di hadapan Tuhan langsung setan tidak berkuasa. Oleh sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan. Sebab itu mari kita bersandar kepada Tuhan. Ketika kita susah, mari kita datang kepada Tuhan. Walaupun dunia ini kita katakan setan yang berkuasa, kalau di depan Tuhan setan tidak berkuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya setan dilepaskan. Setan yang sombong selalu sombong itu. Setan yang selalu tinggi hati itu di depan Tuhan dia bongkok. Di depan Tuhan dia takut. Di depan Tuhan dia tidak sanggup. Itu sebabnya kalau nak jadi setan, hati-hati. Di depan Tuhan Yesus setan tidak sanggup. Ya. Jadi percaya kepada Tuhan. Tuhan melepaskan mereka.
Dan Tuhan berkuasa untuk mengusir setan. Tidak ada kuasa setan yang boleh melebihi kuasa Tuhan. Haleluya. Dan yang keenam, juga membuktikan kuasa Tuhan itu, yang di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Matius pasal 14 ayat 22 dan 23 berkata, ya, menceritakan kepada kita Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Ini cerita benar. Firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan Petrus mau menguji berjalan di atas air. Mula-mula dia berjaya berjalan di atas air. Tapi firman Tuhan katakan ketika dia merasakan ada ada sesuatu yang mengganggu, dan akhirnya dia takut dan dia hampir tenggelam. Kita melihat kuasa Yesus itu di atas alam ini. Ya, hukum alam ini. Tidak pernah ada orang yang boleh berjalan di atas air. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang boleh berjalan di atas air seperti berjalan di darat. Tuhan yang membuatnya. Tuhan yang berkuasa atasnya. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, air, sungai dan sebagainya. Tuhan juga yang berkuasa di atasnya. Dan Tuhan boleh buat apa saja. Kalau di dalam cerita Alkitab, Tuhan boleh buat air itu, sungai itu menjadi darah. Nah, ini yang berlaku di tanah Mesir. Nah, apa dua yang Tuhan boleh buat? Yang dia nak buat, dia boleh buat. Dan Tuhan itu sangat berkuasa. Ya. Jadi ini yang terjadi. Semuanya, saudara, ibu, bapak yang saya kasih, membuktikan bahwa kuasa Tuhan sesungguhnya tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Tidak ada yang boleh membatasi kuasa Tuhan. Sangat luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya katakan, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat saya menyebutkan perkara ini dengan serentak. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, saudara, jangan takut dan jangan bimbang. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, bersandarlah kepada Tuhan sebab apa? Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Tidak ada yang susah bersama Yesus. Kalau bersama Yesus kita selalu ada terbuka jalan untuk kita. Ya. Bersama Yesus ada jalan keluar bagi setiap masalah. Dan bersama Yesus selalu ada kemenangan. Bersama Yesus selalu ada kekuatan. Bersama Yesus selalu ada penghiburan. Bersama Yesus selalu ada damai. Bersama Yesus selalu ada perkara besar. Dan banyak lagi hidup bersama Yesus. Bersama Yesus selalu ada yang baik di dalam kehidupan kita. Ya. Sangat luar biasa. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, berkuasa, kuasanya luar biasa. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa yang dimiliki oleh Allah kita, Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita harus datang kepadanya. Kita harus tunduk kepadanya. Kita harus percaya kepadanya. Jangan percaya kepada apa yang dunia ini datang kepada kita. Katakan, ini yang bagus. Ini kalau tak sembuh tu pergi kepada si ahli jampi ini. Okey, dia boleh buat orang sembuh. Saya tidak percaya. Hanya satu individu yang boleh membuat kesembuhan kepada manusia, yaitu Allah kita, Yesus Kristus. Jangan kita pernah terpengaruh, jangan kita pernah tertipu oleh ilah zaman ini ataupun oleh dunia ini. Sebab dunia ini tidak ada yang betul. Cuma yang betul adalah Tuhan. Sebab itu kita datang kepada Tuhan, sebab di dalam Dia ada kuasa.
Saudara, ibu, bapak yang saya kasih, mari kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Kita menyanyi bersama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu nyanyian kita pada pagi ini. Haleluya. Kita menyanyi bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Benar saudara, ibu, bapak yang saya kasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu Tuhan boleh lakukan. Percaya saja kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Selalu ada kemenangan, selalu ada kekuatan, selalu ada penghiburan, selalu ada damai, selalu ada perkara besar, dan banyak lagi. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saudara, ibu, bapak yang saya kasih. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, memberi hati kita kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, hanya di dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan di dalam kehidupan kita, ada jalan keluar. Seperti yang terjadi di dunia ini pada hari ini, kesusahan yang terjadi di dunia ini pada hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Yesus jalan keluar.
Jangan pergi ke nama-nama lain, kuasa-kuasa lain. Hanya kepada Yesus. Yesus yang akan menentukan pembebasan kita. Percaya. Saya sangat percaya suatu hari nanti saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita akan dibebaskan daripada belenggu ini. Jangan khawatir. Percaya saja, bersabar saja menanti masa Tuhan. Tuhan pasti ada masa yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya memimpin kita di dalam doa sekali lagi. Segala hormat, pujian, dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang sangat baik kepada kami. Pada hari ini mengajar kami untuk meyakinkan iman kami terhadap kuasa Tuhan. Memang benar Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, mujizat, tanda, perkara besar di dunia ini. Tidak ada satupun hukum dunia ini Tuhan yang boleh membatasi ataupun menghalang kuasa Tuhan berlaku. Nah Tuhan, di sini kami melihat bahwa ketika kami bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, diam bersama Tuhan, kami akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan adapun Engkau selalu mengadakan mujizat-Mu Tuhan bagi umat-umat-Mu, supaya kami semakin dekat, semakin teguh terhadap iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Haleluya, kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, dahsyat, hebat, perkasa. Allah kami, Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa. Dan dipenuhi dengan kasih sayang, kemurahan. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang akan menguatkan kami di dalam kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Di dalam keadaan dunia yang begitu kacau, yang begitu susah pada hari ini Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan selalu menopang kami, menolong kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau lebih berkuasa daripada coronavirus ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika tiba waktu, terjadi kehendak-Mu Tuhan, maka Engkau akan menghapuskan coronavirus ataupun COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa di atasnya. Dan kami percaya bahwa Engkau mempunyai waktu tersendiri. Dan ketika kami menanti waktu-Mu, sementara kami menanti mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu berlaku Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau sertai kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan pergi kepada Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan lain yang tidak memberi jaminan seperti yang diberikan oleh Allah kami, Yesus Kristus kepada kami. Dunia ini hanya mampu menipu kami, tetapi tidak menjamin kehidupan kami yang kekal seperti yang Engkau katakan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang berkuasa. Kuasa-Mu ada kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami juga berterima kasih sekali lagi Tuhan telah mengizinkan kami untuk bersama pada hari ini. Dan Tuhan memberkati kami semua. Dan kehidupan yang kami rancangkan sepanjang minggu depan, kami letakkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Seperti firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Nah, perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami, di dalam kami
percaya kepada Tuhan dalam kami menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan jauhkan kami daripada kuasa penyakit, khususnya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau Tuhan selamatkan kami daripada semuanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan melindungi kami, menaungi kami di bawah kepak sayap-Mu. Dan biarlah kami menjadi umat-Mu Tuhan yang sentiasa mengalami perlindungan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan di mana saja kami berada dan apapun perancangan-perancangan yang kami mau lakukan Tuhan, dan biarlah Tuhan mendahului kami. Biarlah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu jangan takut, percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi minggu depan.